Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Noban, ya silakan Mbak. Sabi'an izharu maz Kalau mazkhur mazkharrahullah minal munqibatil azimah wa ni'matil jalilatil jasimati lihadhil ummati syarifah min isnadiha kitabi rabbiha wattisali hadha sababi al-ilahi bisababiha khosisatallahi ta'ala hadhil ummatil Muhammadiyah. hadir ummatul Muhammadiyah. Ya, terjemahnya Mbak. Menerangkan apa yang disimpan saya. Apa? Mazhar Mazhar apa? Kenapa Mbak? Apa yang Allah simpan dari Simpanan yang agung gitu ya. dari penyimpanan dan nikmat yang mulia yang diperuntukkan untuk umat ini, yakni sanad kitab Robnya. Terus waktu selalu hadir sabab dan bersambungnya sebab ini dan bersambungnya sebab keilah sebab ketuhanannya ilahi ya. Ketuhanan dengan sebab yang kekhususan Allah Ta'ala pada umat Nabi Muhammad. Ya. Jadi di sini menampakkan hal-hal yang dikhususkan ya katanya. Itu berupa kenikmatan yang agung, kenikmatan yang mulia gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk umat Islam ini, Mbak. Ya, umat yang mulia ini dari sisi sanad ya. Jadi al-isnadu minad-din gitu ya. Sanad itu kan bagian dari agama. Nah, dibedakannya umat Islam ini dengan umat yang lain adalah dari sisi sanadnya. Ya, dari sisi sanad, artinya ketersambungan. Walaupun dikatakan sebagian orang itu kan itu diriwayatkannya dari orang yang sudah wafat, dari orang yang wafat terus ngapain gitu kan. Nah, tapi bukan itu masalahnya gitu kan, artinya ketersambungan sanad itu kan biar ada pertanggungjawaban ilmiah gitu kan, siapa yang menyampaikan dan juga kualitas orang yang menyampaikan begitu ya. Nah, itu kan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya, jadi nggak ada istilahnya baca Quran walaupun sekarang ada yang lagi tren ya, ada lagi populer itu, lagi viral. Player yang mengatakan di situ bahwa pemateri pernah bertalaki langsung dan Rasulullah fil manam katanya, dalam mimpi itu ya, dalam tidur. Itu sebenarnya menyalahi kodrat gitu ya. Artinya ya siapa sih yang membaca gitu ya ke Rasulullah secara langsung dalam mimpi itu kan ya, itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga karena namanya mimpi gitu ya, yang dulu sempat ada kasusnya juga ya di sebagian ormas ya, ketika menyebutkan ini mimpinya begini-begini, kemudian terkena hukum karena mimpi ya.
dihukum karena sebab mimpi, itu kan susah. Alat buktinya kan susah. Gitu. Ya namanya orang mimpi gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau disandarkan kepada mimpi kemudian menghasilkan suatu produk, ya tentu kita terlepas dari perbedaan apa namanya sebagian kelompok yang mengatakan ini gitu ya, enggak ya. Tapi kalau secara apa namanya eh, ilmiahnya kan nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Seperti itu. Ya namanya mimpi gitu kan. Mimpi ketemu ini. Mungkin benar ciri-cirinya dengan Rasulullah SAW sama gitu ya. Tapi eh, kalau kemudian talaki gitu kan, baca kitab dengan riwayat Syu'bah gitu dengan riwayat Qalun. Nah, apakah betul gitu ya? Itu Rasulullah mengajarkan seperti itu gitu kan. Karena sampai sekarang para ulama ahli qiraat aja nggak ada yang cerita seperti itu gitu. Kalau ceritanya seperti Imam Nafi yang apa Rasulullah SAW membacakan di mulut beliau gitu ya, itu juga bukan menghasilkan produk ini ya apa namanya aturan gitu ya. Nah, cara baca kan enggak gitu. Beliau menyandarkannya bukan kepada Rasulullah gitu ya, tapi menyandarkannya kepada siapa ya, guru-guru beliau gitu. Nah, sedangkan kalau kemudian dapat karomah ya diantaranya Imam Nafi itu wangi apa namanya bau mulutnya itu kan, nah itu masih mungkin karena emang banyak saksinya begitu. Tapi kan beliau nggak menyandarkan ketika Rasulullah baca di mulut beliau kemudian itu jadi acuan gitu ya. Nah, jadi yang apa namanya sekarang lagi viral di YouTube ataupun viral di sebagian kalangan itu ya mungkin ya biasalah bahasa marketing ya, promosi supaya laris gitu ya. Jadi bacaannya sebagaimana bacaan Rasulullah gitu ya. Ya, sebagaimana bacaan Rasulullah. Bacaan Rasulullahnya lewat mimpi. Nah, itu kan susah ya. Kita apa namanya? Meminta pertanggungjawabannya gitu. Bagaimana gitu kan? Yang mimpi yang di situ gitu kan kita juga nggak ngikut kan gitu. Nggak ada saksi gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, jadi tetap sanad itu adalah hal yang utama ya dan direwetkan dari orang sebelumnya sampai kepada sumbernya ya. Kalau dalam hal ini Al-Qur'an. Al-Qur'an kebanyakan sanatnya itu disambungkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan ya, Pak. Bukan hanya ke Rasulullah tapi sampai ke malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Sehingga ada ketersambungan apa namanya? Ketersambungan ruhiyah gitu ya atau ketersambungan secara ilahiyah maksudnya, secara ilahiyah ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi semuanya bacaannya bersandar sampai ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Red House, Syu'bah gitu ya. Kalau ada ijazahnya itu, Mbak. Semuanya sanadnya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, an rabbihi subhanahu wa taala misalnya. An rabbil izzati wal jalalah. Pokoknya ada semuanya itu. Makanya ini adalah sebuah hal yang tentu istimewa gitu ya, Mbak. Sebuah kemuliaan yang agung ya. Ya, kemuliaan yang sangat besar yang dimiliki oleh umat Islam ini. Yang kitabnya itu bisa dipertanggungjawabkan terus sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan kitab-kitab yang lain kan gitu. Kalau kitab lain kan apa betul gitu kan bisa disandarkan sampai kepada apa namanya Allah Subhanahu wa taala kan belum tentu juga gitu ya. Tapi kalau Al-Qur'an ini semua perangkatnya ya, semua alat buktinya, semua referensinya ada ya. Dan itu mutawatir. Jadi betul-betul tidak ada yang perlu diragukan lagi terkait dengan bacaan ini ya, apalagi dengan ragam bacaan yang berbeda dan semuanya bersumber kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ada ya tadi ketersambungan atau keterikatan ilahiyah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Bahwa ketika kita belajar dengan qiraat ini kita memahami oh ini memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin, Mbak. Enggak mungkin ada itu apa namanya unsur ijtihad dari Rasulullah SAW ya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil
la akhadna minhu bil yamin kan itu ya. Kalau seandainya Rasulullah tuh bikin-bikin suatu tambahan di dalam Al-Quran ya Allah tegas langsung akan menghukum beliau gitu kan. Tapi ya kita percaya Rasulullah nggak mungkin ya. Nggak mungkin tapi seperti itu ya. Nah, beliau termasuk apa namanya eh, nabi yang paling mulia bahkan kita katakan ya. Nah, nabi yang paling mulia itu ya, khatamun nabiyyin, penutup para nabi gitu ya. Dan nabi nggak ada yang berdusta ya. Karena kalau berdusta pasti langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu nggak mungkin terjadi gitu ya. Baik seperti itu. Oke. Terus selanjutnya, Pak. Tahminan izharu sirrillahi ta'ala fi taulihi hifzi kitabihil azizi wa siyanati kalamihil munazzali bi awfal bayan wa tamyiz. Menampakkan rahasia Allah Ta'ala dalam mengurus penjagaan terhadap kitab Al-Quran dan penjagaan terhadap kalamnya yang diturunkan dengan penjelasan yang sempurna dan Terperinci ya. terperinci. Ya, jadi apa namanya? Faedah kita mempelajari qiraat ini dengan adanya ragam qiraat ini, kita akan nampak rahasia apa dari sebagian rahasia Allah. Kita katakan sebagian rahasia Allah karena rahasia Allah itu kan nggak mungkin kita akan tahu semuanya, tapi sebagiannya bisa kita apa namanya pahami, ya kita ambil ya sebagian rahasianya begitu. Nah, jadi di sini salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran dengan adanya ragam qiraat ini, baik dari sisi lafadz maupun dari sisi makna gitu, Mbak. Ya. Jadi kalau dari sisi lafadz tentu banyak menghafal Al-Quran ya, Mbak. Dan semuanya bersanad tadi juga. Itu termasuk salah satu penjagaan dari sisi lafadz gitu ya. Ya, alhamdulillah dari semenjak Al-Quran diturunkan hingga sekarang tidak ada keraguan lagi gitu ya terkait dengan lafadznya. Walaupun sebagian oknum ya atau di luar Islam itu yang mengatakan itu Qurannya beda-beda berarti kan apa namanya nggak benar itu gitu kan. Karena kalau benar harusnya satu yaitu ya orang nggak paham ya namanya orang nggak paham ya mau gimana lagi kan susah. Ya tapi kalau orang yang udah belajar orang Islam gitu ya setidaknya mengenal itu ya harusnya yakin itu mah alasan yang lemah gitu ya untuk meragukan Al-Quran gitu. Kalau mau alasan yang kuat ya silahkan dari sisi sanadnya, dari sisi rawi-rawinya gitu ya, dari para ulamanya gitu. Masa iya sih bacaan satu dunia ibaratnya ya, satu dunia sama gitu. Ya. Walaupun ragam berbeda-beda, tapi semua mempelajarinya sama gitu. Jadi aneh gitu kalau seandainya itu dikatakan dusta gitu Al-Quran itu ya. Jadi sebetulnya semakin memperkuat ya dari sisi lafadznya. Kemudian dari sisi makna juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ragam qiraat yang berbeda, cara baca yang berbeda dari tiap imam qiraat itu, dari tiap bacaan itu justru menghasilkan pemahaman yang sempurna gitu, Mbak. Nah, pemahaman yang sempurna. Yang satu dengan lafadz ini, yang satu lagi dengan lafadz ini. Oh, jadinya jelas gitu mananya. Ya. Nah, atau juga seperti sebelumnya, oh berarti bisa ada rinciannya masing-masing gitu ya. Ya, ada keistimewaannya jadinya dari ragam qiraat yang ada itu, ya. Nah, yang satu dengan ta'malun, satu dengan ya'malun. Itu kan semakin memperjelas kalau dikaji lebih jauh. Bukan malah jadi berbeda, jadi bertentangan kan enggak gitu ya. Justru saling menguatkan seperti yang sebelumnya sudah kita singgung ya. Yashuddu ba'duhum ba'dha yushahidu ba'duhum ba'dha gitu ya. Saling menguatkan gitu. Nah, berarti dari ragam qiraat ini juga ya tadi sebetulnya salah satu menjaga makna juga. Dan ini ragam qiraat ini sangat dibutuhkan ketika mentafsirkan Al-Quran ya. Yang sebelumnya pernah singgung tafsir Quran bil Quran ya.
Tafsir Quran bil Quran, mungkin kalau dulu memahaminya hanya dengan ayat surat ini dengan surat ini gitu ya Mbak. Padahal kan kalau sudah mempelajari kiroat, bukan hanya itu, tapi beda-beda kiroat juga, beda lafadz kiroat itu, beda cara baca itu, ternyata juga itu tafsir Quran bil Quran gitu. Ya, termasuk tafsir Quran bil Quran karena ragam kiroat itu kan semuanya masih Al-Quran. Nah, dari sini jadi paham gitu. Nah, ternyata tafsir Quran bil Quran itu diantaranya adalah tafsir berdasarkan kiroat itu. Nah, tentu ini eh, tafsiran yang tinggi levelnya gitu ya. Nah, tafsiran yang lebih tinggi. Makanya setiap mufasir sangat ditekankan untuk menguasai ilmu kiroat. Jadi belajar ilmu kiroat itu salah satu jembatan untuk lebih memahami makna Al-Quran, ya, menjaga makna Al-Quran. Seperti itu, Pak. Baik. Ini sambil nunggu peserta berikutnya nggak apa-apa dilanjut dulu ya, Mbak. Atau ada ngajar? Jam 3 nanti maksudnya. Oh, belum ya. Baik, sambil nunggu aja nggak apa-apa. Berarti itu kurang lebih eh, di antara faidah ya, adanya perbedaan kiroat atau perbedaan ragam bacaan yang semuanya intinya adalah semakin menambah kemuliaan Al-Quran ya. Nah, seperti itu. Semakin mendedikasikan bahwa Al-Quran ini betul-betul kalamullah ya, dan bukan makhluk tentu ya. Kalau makhluk ya tentu akan berbeda ya. Tapi betul-betul kalamullah yang itu tidak ada cacat sama sekali di dalam Al-Quran ini ya. Satu-satunya kitab di dunia ini yang tidak ada cacat sedikit pun adalah apa? Al-Quran. Kalau kita selain Al-Quran maka ya pasti ada kekurangan, ada kelebihan gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi Mbak. Silakan bayanu hukmi majma'i alaihi. Silakan. Tasi'an bayanu hukmi majma'i alaihi. Misal qauluhu ta'ala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Qara'a Nafi' wa Ibnu Amir wa Hafs wal Kisai wa Ya'qub binasbil arjul. Arjul. Wa hiya qira'atul Hasan al-Basri wal A'mash. Wa qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amru wa Syu'bah wa Hamzah wa Abu Ja'far wa Khalaf al-Ashir bil jar. Wa qira'atun nasbi tadullu ala annahu yajibu ghuslar rijlaini di annaha ma'tufatun 'alal wajh. Wa ila hadza dhahaba jumhurul ulama. Wa qara'al jar tadullu ala annahu yajuzul iqtisar ala mashir rijlaini li annaha ma'tufah ala ra'si wa ilaihi dhahaba Ibnu Jarir At-Tabari wa huwa marwiyun an Ibni Abbas. Penjelasan hukum yang Ya, penjelasan hukum yang berkombinasi atau bergabung gitu ya padanya atau berkumpul padanya gitu Mbak. penjelasan hukum yang berkumpul padanya. Contohnya pada firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Imam Nafi, Ibnu Amir, Hafiz, Kisai, Ya'qub membacanya dengan menfathahkan arjul. Ya. Arjul. Arjulakum. Dan ini adalah bacaan Hasan al-Basri dan Mash. Dan sedangkan Ibnu Katsir, Abu Amru, Syu'bah, Hamzah, Abu Ja'far, dan Khalaf membacanya dengan kasroh. Ya, jadi arjulikum. Dan bacaan yang nasab dan bacaan yang fathah menunjukkan bahwasannya wajib mencuci
kedua kaki karena dia ma'tuf kepada kata al-wajh. Ya, masih ada ketersambungan ya, ketersambungan hukum. Ya, terus. Dan ini yang disepakati oleh jumhur ulama. Dan bacaan yang kasroh menunjukkan bahwasannya boleh mencukupkan dengan mengusap kedua kaki karena dia ma'tuf kepada kata ar-ra's. Dan ini yang dan ini pendapat Ibnu Jarir at-Tabari dan beliau meriwayatkannya dari Ibnu Abbas. Oke. Kemudian faedah yang ke-9 ya, di antara ragam qiraat tadi ya, sebetulnya ini satu kesatuan ya, sudah pernah disinggung juga sebelumnya, yaitu bahwa ternyata bisa menghasilkan pemahaman yang sempurna gitu ya, Pak. Ya, pemahaman yang sempurna, atau juga bisa menjadi alternatif gitu ya, Pak. Bisa menjadi alternatif sehingga muncullah mazhab gitu kan. Muncullah mazhab fikih ya. Ini sudah pernah kita singgung, yang nanti pun sama dalam sisi tarjih pun kita bisa memahami gitu ya dari ragam qiraat yang ada. Baik, di sini mengumpulkan hukum. Di sini mengumpulkan hukum yang itu memang nanti mazhabnya berbeda-beda, gitu ya. Yaitu di sini Imam Nafi, Imam Amir, Hafs, Kisai, Yaqub, ya, dengan menasabkan arjul, ya, memfathahkan ya di sini ya. Nah, ini juga termasuk bacaannya Hasan Al-Basri dan Al-Amash, ini yang Qira'ah ya, Mbak. Qira'ah juga bacanya warju lakum gitu ya. Nah, kemudian kalau Ibnu Katsir, Abu Amr, Syu'bah ya. Nah, Syu'bah udah masuk belum, Mbak ya? Kalau nggak salah belum ya, Mbak? Nih, Al-Maidah. Yang hafalan maksudnya. Belum ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa segera lanjut lagi ya. Nah, kemudian Hamzah, Abu Ja'far, Khalaf al-Ashir. Khalaf yang ke-10 adalah dengan jar, mengkasrahkan warjulikum. Ya, Syu'bah sudah ya. Maksudnya Syu'bah nanti di Al-Maidah ada ya. Dan qiraah dengan nasab atau memfathahkan menunjukkan kepada kewajiban mencuci dua kaki gitu ya. Nah, mencuci dua kaki. Ya. Nah, di sini alasannya adalah karena dia masih ataf atau bersambung ya. Sambung dengan yang mana gitu kan? Yaitu wajah. Ya. Kan dari awalnya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Nah, kemudian berbeda wamsahu biru'usikum gitu ya. Wa arjulakum. Nah, dengan asab. Tapi sekali lagi ini bukan ijtihad ya, tapi memang sudah tauqifi, qiraatnya sudah seperti itu gitu ya. Nah, dari sini ternyata bisa dipahami, oh ternyata di sini wajib ini mencuci dua kaki. Okay. Wajib mencuci dua kaki dari bacaan yang ini gitu ya. Wa qiraatul jar, dan qiraat dengan jar ya. Jadi majrur gitu ya. Dengan kasrah itu menunjukkan bahwasannya boleh sekedar ya mengusap saja dua kaki. Karena dia masih bersambung atau ada ketersambungan dengan ras ya. Wamsahu biru'usikum biru'usikum wa arjulikum. Nah, gitu. Jadi nyambungnya dengan kepala gitu. Sedangkan kepala kan wamsahu gitu. Mengusap saja. Ya, mengusap. Nah, ini termasuk salah satu pendapat Imam Ibnu Jarir at-Tabari ya, yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ada dua pendapat, tapi para ulama mengumpulkan dua pendapat ini, banyak yang mengumpulkan dua pendapat ini. Ya, artinya begini, kalau dia tidak ada halangan, ya tidak ada halangan, maka sesuai dengan pendapat jumhur gitu. Kebanyakan qiraat juga membacanya dengan wa'arju lakum gitu. Nah, sehingga dia wajib mencuci gitu. Nah, tapi dalam kondisi yang dia tidak memungkinkan untuk membasuh atau mencuci kedua kakinya, maka bisa dengan mengusap saja ya. Nah,
Nah, ini contohnya mengusap khuf ya, Mbak ya. Nah, jadi dia sah gitu. Berdasarkan ayat ini bisa, yaitu dari bacaan yang lain, yaitu warjulikum. Nah, gitu. Kan bisa diusap ya, mengusap kedua khuf. Ini kondisinya adalah karena memang tidak memungkinkan atau memberatkan dalam safar gitu ya, mengusap dua khuf gitu kan. Dan mengusapnya cukup bagian atasnya saja gitu ya. Sama seperti eh, kepala atau rambut itu kan ya, kalaupun dia semuanya gitu ya, ada yang menyatakan semua rambut, tapi tetap saja kan artinya nggak mungkin semuanya kena gitu ya. Apalagi untuk akhwat gitu ya, Mbak, yang rambutnya panjang kan nggak mungkin juga ya, harus di sela-sela semuanya gitu kan, rambutnya kan nggak mungkin ya. Jadi cukup yang bisa dikenai saja kan gitu. Nah, maka demikian halnya kaki juga gitu, Mas. Jadi nggak perlu sampai, kalau dibasuh kan berarti kena semua. Nah, kalau ini enggak. Maka dalam hal ini membenarkan terkait dengan cara mengusap dua khuf. Nah, itu ya. Nah, ayat ini juga terkandung di situ sebetulnya. Jadi bisa jadi dalil juga gitu ya. Ataupun kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dia membasuh kaki ya, karena misalkan sakit apa gitu ya pada bagiannya, maka diperbolehkan berdasarkan dari bacaan yang wa arjulikum. Nah, gitu Mbak. Jadi memberikan alternatif, kemudahan gitu ya Mbak. Nah, ketika kita menggabungkan dua bacaan ini. Ya. Baik, bisa dipahami ya Mbak? Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya masih banyak faedahnya ya. Oke, silakan Pak dilanjut. Asyiran at-tarjih li hukmil ikhtalafa fihi. Misal qauluhu ta'ala fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun. Qara'aha Syu'bah wa Hamzah wal Kisa'i wa qalaf yatahharna bifathito wal ha ma'a tasydid li'annahu bima'na yaghtasilna bil ma'i li'annal haid la yajuzu wata'aha la yajuzu wat'uha Watuha. di aksari qawli ahlil ilmi idzan qata'a anha dam hatta tatatohhar bil ma' wa qad rajjaha Ibnu Jarir at-Tabari qira'at tasydid. Ya. Apa ya? Yang ke-10 penarjihan pada hukum yang diperselisihkan. Yang ya berbeda aja. Contohnya pada firman Allah Ta'ala fa'tazilu nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Imam Syu'bah, Hamzah, Kisai, Kholaf membaca dengan yatahharna, menfathahkan to dan ha dan mentasydidkan keduanya karena artinya berarti ya mandi dengan air karena seseorang yang haid tidak boleh menggaulinya. Tidak boleh menggaulinya. Menurut kebanyakan Dalam kebanyakan pendapat ahlul ilmi, apabila telah berhenti darahnya sampai dia mensucikan dirinya dengan air. Dan ini yang dirojihkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari, yakni pada bacaan qiraah yang bertasydid. Nah, ini terkait dengan hukum juga, Mbak. Nah, terkait dengan hukum. Itu terkait masalah wanita haidnya. Ya mungkin Mbak Rahil udah cukup paham lah dengan ini ya. Tapi ini sedikit atau sekilas tambahan. Ternyata qiraat saja ada ketersambungan, ada kaitannya. Gitu.
Itu diantaranya kalau kita kan biasa baca yathurn ya Mbak. Tapi kan kalau Syu'bah dan yang lainnya itu Hamzah, Kisai, Khalaf itu kan yatoharn itu Mbak bacanya ya. Ini sudah pernah ya waktu itu setoran hafalannya. Nah, justru ini yang banyak diamalkan oleh kita saat ini gitu ya. Pendapat ini justru. Itu yang apa? Li'annahu bimakna yaghtasil nabil ma, yaitu maksudnya adalah mandi, gitu ya, mandi junub gitu ya, dengan air gitu. Dikarenakan seorang wanita yang haid ya, atau yang haid itu dia tidak diperbolehkan untuk menggaulinya gitu. Ada di sini wala taqrabuhunna hatta yathurun. Janganlah engkau mendekati mereka sampai mereka suci kalau yathurun kan. Tapi kalau hatta yathaharun sampai mereka mensucikan diri gitu ya. Beda maknanya ya. Yang satu suci saja, yang satu lagi mensucikan diri ya. Nah, fi aksari qauli ahli ilm. Jadi ini kebanyakan pendapat ahli ilm atau bisa dikatakan sebagai jumhur juga ya. Jumhur madhab ya. Nah, idzan qata'an hadam, apabila berhenti darah maka dia mesti apa? Mensucikan diri dengan air, itu mandi junub kan gitu. Jadi bila darah berhenti maka mandi junub dulu gitu ya. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu dengan membaca tasydid ya. Kalau berkaitan dengan hukum, kita justru malah menggunakan bacaan di antaranya bacaan syubah. Karena kalau kita menggunakan bacaan yang hafs yang biasa kita baca itu mencukupkan hanya suci saja, Mbak. Suci sudah paham mungkin ya, Mbak Rahel ya. Ya. Jadi kalau akhwat itu apa sih tanda sucinya? Itu berartinya darah haid ya, Mbak ya. Ya, dengan cara dicek gitu ya Mbak ya. Apakah masih ada atau enggak gitu ya, dengan tisu atau dengan kapas begitu ya, dicek. Kalau sudah enggak ada kan berarti sudah kan gitu, artinya haidnya sudah berhenti, sudah enggak ada lagi gitu ya. Nah kalau kita gunakan hatta yathur itu boleh Mbak kita mendekatinya gitu Mbak gitu ya. Nah ini justru yang diambil diantaranya adalah mazhab Hanafi Mbak. Jadi seorang istri ya, jangan wanita lah ya, seorang istri gitu ya. Seorang istri ketika dia sudah selesai haid gitu ya. Dia boleh Mbak digauli gitu. Dengan cara sudah dicek, sudah yakin gitu kan, sudah nggak ada lagi darah haid, maka dia boleh digauli. Walaupun belum mandi. Nah gitu. Walaupun belum mandi. Tapi kalau mazhab yang lain ya, mazhab Syafi'i diantaranya yang kita amalkan di Indonesia kan belum bisa ya. Dia kan harus mandi junub dulu gitu. Ya, ditopang tentu dengan hadis-hadis gitu ya. Nah, tapi itu berkesesuaian dengan bacaan yang yatahhar itu. Gitu. Ya, mensucikan diri itu, mandi junub dulu gitu. Ya. Nah, bahkan sampai dikatakan kalau belum mandi kan sebagian pendapat kena kena kafarat ya. Harus membayar kafarat itu maksudnya. Ya, kafarat yang disebutkan lah gitu ya. Ada yang memberikan makan bagi fakir miskin dan yang lain-lain gitu ya Mbak ya. Kalau nggak sanggup ya dengan cara yang lain gitu. Nah itu kan kalau yang menggunakan ya tohar harus suci dulu gitu ya, harus mandi junub dulu gitu. Nah seperti itu. Ya baik. Jadi ternyata ada sisi pentarjihan hukum dari perbedaan ragam bacaan. Dan ya alhamdulillah kalau sekarang sih hampir semuanya ya sepakat ya di kitab-kitab fikih itu ya. Nah, itu kalau mau menggauli istri ya atau berjima dengan istri itu harus sudah mandi junub dulu. Gitu ya, Mbak ya. Jadi enggak boleh kalau belum mandi. Nah, itu kan menggunakan bacaan yang yatahhar itu tadi. Nah, seperti itu ya. Ya bisa dipahami juga kalau bacaan riwayat Hafs kan dari Kufah ya diantaranya, walaupun Syu'bah juga dari Kufah sebetulnya. Nah kemudian Imam Abu Hanifah kan memang dari Kufah juga ya. Kemudian lebih memilih bacaan yang itu ya, bisa dipahami juga demikian gitu kan ya. Nah, walaupun itu bukan mutlak gitu. Tapi untuk yang rajihnya ya, adalah tetap dia harus mandi dulu ya, mandi junub dulu baru boleh ya digauli oleh suaminya. Nah begitu. Baik.
Sampai di sini sudah jelas, Mbak? Insya Allah jelas, Ustaz. Baik. Itu. Jadi makanya sebetulnya sangat-sangat apa ya, dianjurkan gitu, Mbak. Kalau yang sudah belajar haus gitu ya, sudah hafal Quran, ya setidaknya disambung lah ya dengan mempelajari qiraat yang lain gitu, Mbak. Karena supaya semakin sempurna ya. Bahkan bagi yang belajar tajwid itu yang sudah belajar haus misalkan ya, nah, itu untuk lebih memperkuat bacaan juga ya. Kemudian bagi yang ingin apa namanya mempelajari ilmu-ilmu yang lain termasuk fikih juga sangat baik sekali kalau dia memahami qiraat. Makanya banyak kitab para ulama sekarang menulis kaitan antara qiraat dengan fikih gitu. Ya, di antaranya saya Dr. Muhammad Bazmul ya kalau nggak salah waktu itu sempat juga. Jadi dan lain-lain masih banyak sih sebetulnya. Jadi apa sih keterkaitan ilmu qiraat dengan ilmu fikih begitu, Mbak? Banyak sekali ya, banyak sekali kaitannya. Seperti itu. Sedangkan ilmu fikih itu kan juga ilmu yang ilmu terapan ya, nah, banyak prakteknya. Gitu ya. Tapi kan bagi orang awam yang nggak diwajibkan. Tapi bagi apa namanya pembelajar yang ingin lebih mendalami, gitu ya, maka dianjurkan juga belajar ilmu qiraat. Makanya ulama-ulama dahulu itu belajar ilmu qiraat gitu, ya, belajar ilmu qiraat sebelum ilmu yang lain juga. Ya, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, beliau juga menguasai beragam qiraat itu ya. Ya. Kalau nggak salah di riwayatnya itu belajar ke Alim Imamul Jazari juga begitu ya. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menguasai ilmu qiraat, tahu gitu, paham. Makanya beliau tahu 10 qiraat yang mutawatir gitu ya. Nah, dan juga ulama-ulama yang lain banyak ya. Walaupun memang generasi-generasi kemudian itu banyak yang belum paham qiraat gitu ya. Karena ya istilahnya masa kemunduran lah gitu. Tapi kalau seandainya itu digalakkan kembali untuk dipelajari lagi gitu ya, belajar bagaimana ragam-ragam qiraat yang ada, kemudian juga mempelajari tafsir qiraatnya juga, nah itu semakin bagus ya, semakin menambah kesempurnaan pemahaman. Demikian Mbak ya. Insyaallah kita sambung lagi ya. Alhamdulillah ada lebih karena sambil nunggu peserta berikutnya tapi belum hadir-hadir ya, udah akhirnya dilanjut aja ya. Baik, insyaallah kita sambung lagi, mudah-mudahan Selasa nggak ada halangan ya, Pak. Ya, kita sambung lagi nanti Selasa malam ya. Bismillah ta'ala. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini atau ada yang mau ditanyakan, Pak? Insyaallah paham. Cukup ya. Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.